Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi saya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya, Hiba, mangga. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Biar makin nyaman belajarnya, kita cek kebersihan kelasnya. Silakan dicek di atas mejanya ada sampah enggak, di kolong mejanya ada sampah enggak, dekat kursinya ada sampah enggak. Kalau ada silakan buang dulu ke tempat sampah. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ada sampahnya yang harus dibuang? Yuk. Kalau ada boleh buang dulu di depan. Sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Yang Ibu sebut namanya silakan bilang hadir. Yang pertama, Adit Raihan, Ajeng Ayu, Amelia Setiawan, Anindya Karisma, Aurelia, Dava Rizky, Erlita, Faza Muhammad, Gilang Dwi Pratama, Hana Fikhrotus Safa'ah, Haura, Herdianto, Hibatullah, Iis Rohayati, Juha Fairus, keluar ya, Kaila Zahra, Keisha, Lis, Lisa, Lucy, Mahardika, Marisa Putri, Muhammad Sabit, Muhammad Adib, Muhammad Restu, Muhammad Fahri, Nadia Askiadi, Namira Putri, Nuryadi, Pramudia, Putriana, Salman Alfarisi, Sehu Maulana, Siva Nabila, Sifra Widya, sakit, Tegar Harfi, Zaisarianti. Oke. Yo, pagi ini udah pada sarapan belum? Sudah. Berarti sudah siap buat belajar matematika hari ini? Sudah. Berarti sudah semangat buat belajar matematika? Sudah. Berarti Ibu cek semangatnya ya. Kita mulai pakai tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Tidak belajar. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, karena kalian udah siap belajar, kita mulai pembelajarannya. Yuk dibuka buku paket matematikanya, dikeluarin buku catatan sama buku latihannya, siapin alat-alat tulisnya. Kita mulai belajar sekarang ya. Ya, hari ini materi yang akan kita pelajari itu adalah persamaan kuadrat. Ini adalah materi yang pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 9 SMP. Nah, masih ingat gak nih kalau Ibu tanya ada yang disebut persamaan? Tahu nggak persamaan? Nah, kalau emang tahu, Ibu pengen ngecek ya. Coba Caca, apa itu persamaan, Ca? Persamaan adalah pernyataan dalam matematika yang ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, kalau ada istilah kuadrat, tahu nggak apa itu kuadrat? Tahu. Kalau tahu, Ibu
pengen tanya ke Pram. Apa itu kuadrat, Pram? Kuadrat adalah pangkat yang nilainya sebesar 2. Nah, kalau gitu pengertian dari persamaan kuadrat itu apa? Suku banyak yang pangkat tertingginya 2. Betul ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi persamaan kuadrat. Tujuannya apa sih kita belajar materi ini? Kita lihat bareng-bareng. Di depan kelihatan tulisannya? Kelihatan. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mendefinisikan persamaan kuadrat dan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan metode rumus ABC, serta menyelesaikan persamaan kuadrat yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan tepat dan benar. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik, berarti ini maksudnya kalian, mampu mengembangkan hubungan positif, mempraktikkan kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif melalui kegiatan diskusi kelompok dengan baik. Bu, manfaatnya apa sih kita pusing-pusing belajar persamaan kuadrat? Nah, yang pertama, kalian bisa memahami fenomena alami seperti lintasan benda dan gerak parabola. Contohnya apa sih yang bentuknya kayak parabola? Kalau kalian olahraga basket ketika mau nge-shoot, nah dia ngebentuk parabola nggak? Iya, itu bisa dihitung pakai persamaan kuadrat ya. Yang kedua, ini manfaatnya adalah bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir logis. Yang ketiga, sebagai dasar untuk materi matematika lanjutan. Jadi ada beberapa materi yang lain yang dasarnya kalian harus paham dulu persamaan kuadrat, baru akan mengerti materi yang lain. Yang terakhir, manfaatnya adalah aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari seperti ekonomi dan desain. Nah, contohnya emang yang kayak gimana sih Bu? Nanti permasalahan dalam kehidupan sehari-hari prakteknya dari persamaan kuadrat. Nah, sebelum ke situ saya ada motivasi buat adik-adik semua. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Artinya kalau nggak mau bodoh, berarti kalian harus rajin belajar. Siap buat rajin belajar? Siap. Biar semuanya jadi anak pintar. Oke. Sekarang kita amati video berikut. Menurut kalian berapa saja kemungkinan ukuran lebar rumah Budi? Nah, ada yang jawab tuh. Bentuk rumahku manjang loh. Berarti minimal lebarnya 12 meter dong. Iya, sepertinya begitu. Menurut kalian berapa saja kemungkinan ukuran lebar rumah Budi? Nah, tahu nggak nih ukuran lebar rumah Budi? Kalian tahu nggak? Sekarang kalian tahu nggak berapa ukuran lebar rumah Budi? Tadi dari video yang ada, itu apa yang kalian dapat? Ada suatu rumah ya, dia diketahui luasnya berapa. Temennya nanya, ini kalau luas rumahnya segini, panjangnya segitu, berarti lebarnya berapa ya? Nah, ini bisa kita pakai rumus dari persamaan kuadrat. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD yang di dalamnya ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya, permasalahan yang pertama, nanti soal yang ada itu bentuknya adalah soal cerita mengenai luas kebun. Nah, nanti dari soal cerita yang ada, kalian harus membuat model matematikanya dalam bentuk persamaan kuadrat.
Kalau persamaan kuadratnya sudah diketahui, baru kalian mencari nilai X-nya dengan 3 cara yang sudah kalian pelajari. Yang pertama bisa pakai pemfaktoran, yang kedua bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga bisa pakai rumus ABC. Tiga-tiganya kalian coba dalam satu soal tersebut. Nanti banyaknya soal di LKPD itu nanti ada 2. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Lalu semuanya setelah menerima LKPD, silahkan mengerjakan penyelesaiannya sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Kita bagi kelompoknya menjadi 6. Kemarin sudah dibagi kelompoknya kan ya? Sudah. Sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Ngeriung, dipepetin, bergerombol. Ya, silakan duduknya berdekatan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, kalau perlu geser kursinya, silakan digeser kursinya. Kelompok 1 udah siap? Siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ibu bagikan LKPD-nya, nanti silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kita lihat di lembar yang pertama, ya. Lembar pertama buat yang sudah nerima LKPD ada apa di sana, Adek? Ya, ada nama anggota kelompok. Lembar pertama dulu, lembar pertama. Nama anggota kelompok. Silahkan kalian isikan nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya, tulis nama anggota kelompoknya dan kelasnya. Kelasnya berarti semuanya kelas 10-7 ya. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan untuk menggunakan LKPD-nya. Di halaman yang pertama, di situ ada nama anggota kelompok. Silakan adik-adik tulis nama anggota kelompoknya masing-masing dan tulis nama kelasnya. Sudah? Sudah. Kalau sudah lembar yang pertama, yuk dibuka ke halaman berikutnya. Ada halaman yang kedua, sudah dibalik belum? Nah, kita lihat di situ ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, lalu yang C itu ada permasalahannya ya. Di situ ada soal cerita ya. Ada sebuah kebun mempunyai luas 700 meter persegi. Jika panjangnya lebih 15 meter dari lebarnya, berapakah panjang dan lebar kebun tersebut? Cara yang pertama pakai faktorisasi. Di situ ada langkah-langkahnya ya. Silakan nanti dikerjakan sesuai langkahnya. Lalu ke lembar berikutnya, Dek. Nah, di situ ada gunakan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Ketemu kuadrat sempurnanya? Ketemu. Berarti di situ pakai melengkapi kuadrat sempurna. Lalu di halaman berikutnya, coba dicek lagi. Udah dibuka lagi? Baru itu yang terakhir pakai rumus A, B, C. Begitupun nanti di soal yang kedua ya. Ada soal lagi nih yang kedua tuh. Ada sebuah persegi panjang memiliki lebar 3 cm lebih pendek daripada panjangnya. Jika luas persegi panjang tersebut 208 cm persegi, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Nanti penyelesaiannya sama pakai 3 cara. Bisa pakai faktorisasi, kuadrat sempurna, sama rumus A, B, C. Yuk, silakan mulai mengerjakan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Jika ada yang sulit atau ada yang mau ditanya, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Ya, mangga dimulai.
Oh, pakai rumus ABC. Persamaan kuadratnya mana? Di sampingnya, Bu. Di sampingnya mana? Samping mana? Sama di depan apa di tengah? Gimana coba?
penyelesaian LKPD-nya? Sudah. Kalau udah berarti sekarang saatnya dipresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Nanti Ibu minta perwakilan masing-masing kelompoknya buat mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD-nya di depan. Yuk, mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Iya. Iya. Berarti sesuai, diketahui, ditanya, dijawab. Tulis nomor 1-nya di atas, Cem. Nah, oke. Iya, betul. Iya. Tapi diketahui, iya, tulis dulu. Ditulis dulu panjangnya sama dengan apa? Ya, sesuai hanya aja. Ya, betul. Luas, berarti langsung ke luas. Ya, oke, sip. Oke, penjelasannya yang pertama itu diketahui luas tanahnya itu 700 meter kubik dan L tanahnya itu sama dengan X. Yang ditanya itu berapa panjang tanahnya? Jawab, panjang tanah rumusnya X tambah 15. Terus ngitung luas dulu, berarti luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Luas ini udah diketahui yaitu 700 meter kubik. 700-nya ditulis. Lalu P, rumus P-nya ya X tambah 15. Habis itu yang L-nya sama dengan X. L-nya sama dengan X. Habis itu tinggal dikalikan. X dikali X sama dengan X kuadrat. Lalu X dikali positif 15 sama dengan positif 15X. Lalu 700 di sini, dia yang tadinya positif pindah ruas. Jadi negatif 700 sama dengan 0. Lalu kita pakai difaktorkannya. Berapa tambah berapa hasilnya 700? 15. Berapa tambah berapa hasilnya 15? Berapa kali berapa hasilnya 700? Min 700. Min 700. Nah, ya. Lalu kita dapetin ini positif 35 sama negatif 20. Kan positif 35 dikurangi 20. 35 pindah ruas. Iya. Ingat dulu. Lalu ngitung hasilnya saja langsung. 35-nya karena pindah ruas, dia yang tadinya positif jadi negatif. Yang ini 20 juga pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif. Berarti kan kalau negatif 35 itu tidak mungkin buat dijadikan tidak memenuhi syarat. Berarti kita ambil yang 20. Berarti X atau lebar itu sama dengan 20 meter. Dan panjangnya itu berarti sudah diketahui X-nya itu 20 ditambah 15. Berarti 35 meter hasil panjangnya. Oke, kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Keisha ya. Di sini X-nya kenapa sih kok di sini yang nilai X1-nya min 35 tidak diambil?
Karena X di sini sebagai lebar tanah. Mungkin nggak ada lebar tanah yang nilainya negatif. Nggak ada. Makanya di sini yang bernilai negatif ini tidak memenuhi. Makanya nilai X yang akan kita ambil adalah 20. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan temannya? Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih. Silakan duduk dulu. Applause dong buat temannya yang maju ya. Yuk, langsung dilanjut sama kelompok 2. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Tapi langsung di sini nih, sebelahnya persis. Oke. Oh, gini aja. Langsung aja nih. Langsung bentuk persamaan kuadratnya aja. Langsung dari sini mulainya. Ya, coba yang lainnya perhatiin ya. Temennya dia mau Persamaan jelasin. kuadrat x kuadrat ditambah 15x dikurang 700 sama dengan 0. Apa namanya 700 konstantanya dipindahin ke kanan, jadi x kuadrat ditambah 15x sama dengan 700. X kuadrat ditambah 15x, 15 per 2 ini ya, dari konstanta diperduain kan? 15 per 2 dipangkat 2 sama dengan 700 ditambah 15 per 2 kuadrat. Habis itu ini dijumlahin, jadi hasilnya ini ya. Ya, betul. 56
Jadi X kuadrat ditambah 15X ditambah 56,25 sama dengan 700 kesiniin tambah 56,25. Nah, 7,5 dari 15 dibagi 2. Ya, ini persamaan kuadratnya. X ditambah 7,5 kuadrat sama dengan 756,25. Itu bentuk kuadrat sempurnanya. Ya, ini bentuk kuadrat sempurnanya. Nah, terusan kita akar-akarin. X tambah 7,5 sama dengan plus minus akar 756,25 yaitu plus minus 27,5. Nah, tadi hasilnya X tambah 7,5 sama dengan 27 tambah 5 atau 0,5 atau X tambah 7,5 sama dengan min 27,5. Jadi X sama dengan 27,5 dikurangin 7,5 itu sama dengan 20. Atau X min 27,5 dikurang 7,5 sama dengan 3. Maka lebar kebunnya 20 meter, panjang kebunnya 20 meter, tambah 15 meter sama dengan 3,5. Yang ini hasilnya berapa? Karena panjang lebar nggak bisa minus, jadi kita ngambil yang 20. Iya, oke. Sampai sini coba lihat perhatiin jawaban temannya sama yang dikerjain sama teman-teman semua. Sama, oke. Terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan buat teman yang udah maju. Yo. Langsung dilanjut kelompok 3. Mana kelompok 3 maju ke depan perwakilannya? Iya, apa? Nggak usah, langsung aja. Karena udah ada langsung ininya nih. Langsung ini persamaan kuadratnya aja. Itu perasaan buat tempat deh. A-nya berapa? 1 tulis. 2 kali 1. Ya, akarnya kurang panjang. Akarnya, iya, betul. Nah. Ini garis yang ini dipegangin lagi. Iya, betul.
Panjangnya. Ya. Di atasnya kasih keterangan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di atasnya aja. Ya, mangga dijelasin. Oke, ini pakai rumus ABC. Tadi kan kita udah dapat di sini udah ditanya diketahui ada luas 700 meter dan itunya tanahnya luas tanah sama dengan X, ditanya P-nya. Terus kan kita udah dapat nih persamaannya nih. Jadi X kuadrat plus 5X min 700 sama dengan 0. Nah, A-nya itu kan 1, B-nya 15. C-nya min 700. Karena kita pakai rumus ABC, ini ada rumusnya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, nanti kita masukin aja. Tadi kan terusnya ini kan ada min, jadi kan min dimasukin aja min B. Jadi min 15 plus minus masukin lagi. Ini kan B, jadi masukin lagi. Jadi akar 15 pangkat 2 min, ini rumusnya 4, A-nya 1, baru C-nya min 700, masukin per 2 dikali, A-nya kan 1, jadi 2 dikali 1. Habis itu kita buat lagi min 15 plus minus. Nah, tadi min 15 akar 2 tuh diituin 15 kuadrat. Ya, kuadrat itu jadi 225 plus 2800. Ya kan? 4 dikali min 700. Per 2, karena 2 kali 1 kan 2. Nah, habis itu 225 ditambah 2800 itu adalah 3025. Ini kan tetap nih per 2 nih. Akar 3025 tuh apa? Kita dapat 55. Jadi kita tulis aja nih X1 min 15 plus minus 55 per 2 kan. Ini kita coba-coba yang plus sama minus. Ini yang plus. Jadi yang X1-nya min 15 plus 55 per 22. Min 15 plus 55 kan 90 per 2, jadi hasilnya 20. 90 apa 40? 40. Pusi. 40. Oh iya, 40 Ya, salah. oke. 40 maaf. 40. Nah, sekarang yang minusnya yang X2. Jadi min 15 dikurang 55 hasilnya 70. Min 70 70. per 2 hasilnya min 35. Nah, min 35 ini tidak memenuhi. Jadi kita pakainya yang X1 yang hasilnya 20. Nah, jadi L sama dengan X sama dengan 20 meter. P sama dengan X plus 5. Jadi tadi X-nya kan X plus 15. ya, plus 15. Nih, X-nya kan 20 plus 15. Jadi hasilnya 35 meter. Oke, sampai sini dari yang dijelasin sama Lucy, ada yang mau ditanyain enggak? Ada nggak? Nggak ada. Sama nggak sama jawaban kalian? Sama. Ibu tanya nih ya sebelum duduk ke tempatnya masing-masing. Dari pengerjaan yang pertama dia pakai pemfaktoran, yang kedua pakai kuadrat sempurna, yang ketiga pakai rumus ABC. Dengan soal yang sama, jawabannya sama semua nggak, Dek? Sama. Pasti sama atau bisa nggak sama? Pasti sama. Pasti sama. Menurut kalian dari ketiga cara ini yang paling gampang itu yang mana? Yang mana? Oh, ada yang bisa faktorisasi, ada yang rumus A, B, C. Oke, berarti sampai sini yang lainnya paham? Paham. Kalau paham, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat temennya udah maju ke depan. Ya. Yuk lanjut kelompok 4.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan hasil kerja kami. Ya, teman-temannya yang lain perhatiin temennya ya. Nomor 2, diketahui. Diketahuinya P sama dengan X. Dan L sama dengan X kurangin 3. Luasnya sama dengan 208. Yang ditanyanya keliling. Jadi jawabannya L sama dengan P kali L. Lebar. 208 sama dengan P-nya jadi X dikali dalam kurung X kurangin 3 kurung tutup. Nah, X dikali X sama dengan 2 X pangkat 2. X kali min 3 sama dengan min 3X. Nah, ini dipindah ruaskan jadi min. Nah, terus di ini A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 3. C-nya sama dengan min 208. Nah, rumus faktorisasi adalah M ditambah N sama dengan B. M dikali N sama dengan C. Jadi kita cari dulu angka yang ditambahin bisa menjadi min 3 dan angka yang dikalikan bisa jadi min 208. Ditemuinlah min 16 sama 13. Min 16 ditambah 13 sama dengan min 3. Min 16 dikali 13 sama dengan min 208. Dimasukin ke sini min 16 karena ininya dikeluarinnya jadi 16, sedangkan 13-nya positif, awalnya positif, jadi dipindah ruaskan jadi negatif. Nah, terus bagian terakhir L sama dengan 16 dikali 13 sama dengan 208. Sok dilanjut. Kenapa 13-nya nggak min? Karena ini adalah lebar. Jadi meter tidak mungkin, ukuran tidak mungkin jadi minus. Nah, jadi P sama dengan 16M. L-nya sama dengan 16 dikurangin 3. 16 dikurangin 3 sama dengan 13. Yang dicari kan keliling. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L sama dengan 2 kali 29 sama dengan 58 meter. Apa? Meter persegi. Coba ibu tanya sama teman-teman yang lain, sama dede yang lain. Kalau keliling satuannya apa, Dek? Meter. Kalau luas keliling satuannya apa, Dek? Meter kubik. Meter persegi. Gimana jawaban dari teman yang sudah dijelaskan di depan, sama atau berbeda sama yang punya dede yang lain? Sama. Sampai sini dia mau ditanyain dulu nggak dari pemaparan temannya? Nggak ada. Kalau nggak ada boleh duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat temannya udah maju ya. Yuk langsung dilanjut sama presentasi kelompok berikutnya, kelompok 5. Silakan maju ke depan. Ini 5. Oke. Berhubung ininya penuh, berarti di sini aja dihapus ya.
Jadi ini kan diketahui. Yo, yang lainnya perhatiin temennya mau ngejelasin ya. Itu X minus 3. Rumusnya itu luas sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya itu ada 208. Sama dengan P-nya itu X dan L-nya itu X minus 3. Jadi 208 sama dengan X kuadrat dikurangi 3X. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 3X minus 208. Di sini 0-nya pindah ke sini, jadi X kuadrat minus 3X minus 208 sama dengan 0. X kuadrat minus 3X sama dengan 208 ini jadi plus karena dia pindah ruas. Setelah itu minus 3 per 2 kuadrat sama dengan 2,25. X kuadrat minus 3X plus 2,25 sama dengan 208 plus 2,25. X minus 1,5 kuadrat yaitu 210,25. Jadi X minus 1,5 sama dengan plus minus akar 210,25. X minus 1,5 sama dengan plus minus 14,5. Jadi X minus 1,5 sama dengan 14,5. Pindah ruas, jadi X sama dengan 14,5 ditambah 1,5. Itu hasil X-nya itu 16. Atau ini hasil panjangnya itu 16. Atau X minus 1,5 sama dengan minus 14,5. X minus sama dengan minus 14,5. 1,5-nya pindah ruas jadi plus. Jadi 1,2. Jadi plus 1,5 sama dengan minus 3,5. Karena yang ini tidak Minus berapa? minus 13. Oke. Karena ini gak masuk gitu, gak termasuk, jadi mengambilnya 16. Tadi kan ada X minus 3, jadi 16 dikurangi 3 sama dengan 13. Maka nilainya 2 dikali P plus L. 2, 16 plus 3, yaitu jadi 2 dikali 29. Hasilnya 58 meter. Udah. Iya, oke. Sekarang kita lihat hasil pemaparan temennya nih. Sama nggak sama yang adik-adik sudah kerjakan? Sama. Kalau yang ini pakai cara apa? Kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Sip. Ada yang mau ditanyain dari hasil penjelasan temannya? Tidak ada. Kalau gitu boleh duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat temannya ya. Yuk, mangga kelompok 6 langsung maju ke depan. Siapa yang nulis? Amel. Oh, habis ya? Ini dihapus dulu aja.
ini kan yang ketiga ya, cara yang ketiga tah. Oh langsung aja persamaan kuadratnya. Kau udah dapat tuh dari itu sama aja. Langsung persamaan kuadratnya dulu, baru rumus ABC kan? Nah, sok dihapus dulu. Berarti yang langsung X kuadrat. Nulisnya langsung itu aja. Nanti Tapi ini nggak usah. nggak apa-apa udah gitu aja. Ini bunuh. Berarti langsung ini nih X kuadrat. Ini langsung ngomong aja. Iya, langsung ngomong aja. Tulis rumusnya dulu. Hapus ja. Mana ja? Hah? Pendek. Berarti itu B-nya min 3 ya? Email. Iya. Kurungin. Kuadratnya di luar. Oke. Nanti yang ngejelasin Faza kan? Fazanya madep ke teman-teman ya? Tadi teman-temannya selalu pada madep sini, semua gede yang madep ke teman-teman. Tanda minus ya. Hah? Iya, nggak apa-apa langsung aja kayak gitu ya. Hasil apa? Hasilnya minus kan Plus kan min kali min plus. Berarti lebar dua apa di atas bebas lah. Kalau nggak sini ya. Kalau nggak di sini nih mau ano. Meter apa sentimeter? Meter sayang. Ini panjang. Enggak persegi, meter aja.
aja. Enggak pakai persegi. Ya, oke, sip. Ya, coba lihat penjelasan dari temennya ya. Oke, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kelilingnya. Kelompok saya menggunakan rumus ABC. Jadi di sini persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurangin 3x dikurangin 208 sama dengan 0. Jadi A-nya di sini kan x kuadrat. X kali x sama dengan 1. Terus B-nya sama dengan min 3. Terus C-nya sama dengan minus 208. Lalu rumus persamaan kuadrat yang ABC adalah x sama dengan min B tambah plus minus di akar B kuadrat dikurangin 4AC dibagi 2A. Nah, di rumusnya tinggal dimasukin aja. B sama dengan min 3. Jadi min dalam kurung min 3 plus minus min 3 kuadrat dikurangin 41 dikali minus 208 dibagi 2 kali 1. Nah, di sini kan tinggal dioperasikan. Jadi min 3 kuadrat hasilnya 9. Terus min 4 kali 1 hasilnya 4. Min 4 terus dikali minus 208. Jadi minus 4 dikali minus 208 hasilnya 832. Terus yang 2 kali 1-nya sama dengan 2. Jadi X sama dengan 3 plus minus 841 karena 832 ditambah 9 dibagi 2. Tinggal diakarin aja 841 jadi 29. Terus tinggal nyari panjangnya aja. X1-nya itu 3 ditambah 29 dibagi 2 hasilnya 16. Ini panjangnya. Kalau X2-nya itu 3 dikurangin 29 dibagi 2 sama dengan minus 13. Nah, sebelum mencari keliling kita harus tahu lebarnya dulu. Kalau di soal kan selisihnya 3 cm sama panjang. Jadi tinggal masukin rumus lebarnya panjang kali lebar. Karena di sini selisih 3 cm jadi panjang dikurangin selisihnya. Jadi 16 dikurangin selisihnya 3 cm jadi 3 sama dengan 13 meter. Nah, tinggal nyari kelilingnya. Rumus keliling adalah 2 kali P tambah lebar. Jadi 2 dikali 16 ditambah 13. Karena di sini kali sama tambah itu didahulukan tambahnya dulu. Jadi 16 tambah 13 sama dengan 29. 2 kali 29 sama dengan 58 meter. Jadi kelilingnya 58 meter. Oke, sip. Ya, teman-teman. Tadi kan udah ngedengerin penjelasan dari temannya. Gimana? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau gitu terima kasih ya buat Fajar sama Amel. Silakan duduk, beri tepuk tangan buat temennya ya. Ya, sekarang karena pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, berarti 2 soal dengan permasalahan yang berbeda kalian sudah selesaikan dengan sangat baik. Berarti sekarang kita akan menyimpulkan hasil pengerjaan LKPD kalian ya. Kita simpulkan bersama. Yuk, yang pertama, apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Angkat tangannya yang bisa untuk menjelaskan. Ica. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a ini adalah koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Nilai a harus tidak 0. Oke, sip. Betul sekali jawaban temennya. Kasih tepuk tangan buat Chandra. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua. Dari ketiga metode ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Metode mana yang menurut kalian paling mudah digunakan dan alasannya mengapa? Siapa yang bisa bantu Ibu buat menyimpulkan? Angkat tangannya. Iya, Dava. Silakan. Tergantung bentuk, Bu. Soalnya, jika bisa difaktorkan, pemfaktoran lebih cepat. Dan jika soalnya sulit, bisa menggunakan rumus ABC, karena rumus ABC lebih efisien. Terkadang, menggunakan kuadrat sempurna lebih sulit, karena harus menentukan persamaannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Dava. Jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan buat Dava. Ya, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga. Dalam situasi apa metode kuadrat sempurna atau rumus ABC lebih cocok digunakan dibandingkan dengan pemfaktoran? Siapa yang mau bantu Ibu buat menyimpulkan? Angkat tangannya.
Iya, silakan Hiba. Kalau metode kuadrat sempurna itu biasanya digunakan ketika angka-angkanya itu A dan B-nya mudah, Bu. Iya. Kalau rumus ABC biasanya untuk dipakai yang nilai A, B, dan C-nya yang rumit biasanya. Iya, betul. Ya, segitu aja. Sip, terima kasih jawabannya Hiba. Terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Yo, sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Apakah setiap persamaan kuadrat selalu bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran? Kalau tidak, mengapa? Jelaskan alasannya. Siapa yang bisa bantu Ibu jawab untuk menyimpulkan? Ya, silakan Ajeng. Nggak selalu, karena pemfaktoran hanya bisa difaktorkan kalau bilangannya rasional atau bulat. Kalau tidak rasional dan bulat, maka harus memakai rumus ABC. Iya, betul sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan buat jawaban Ajeng. Terima kasih Ajeng. Tadi udah bahas LKPD-nya, udah dengar kesimpulan dari teman-temannya, dari Ibu juga, penjelasannya luar biasa, sangat bagus-bagus ya dari adik-adik semua. Sekarang biar badannya rileks, biar otaknya refresh, kita ice breaking dulu ya. Silakan adik-adik berdiri dulu dari tempat duduknya. Berdiri, keluar dari bangkunya biar geraknya lebih enak, lebih santai. Kita goyang dulu ya. Yuk kita mulai ice breaking-nya. Goyang. Iya. Wih, keren ya. Kelihatan yang paling semangat Hiba, luar biasa. Mantap, 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 ya mantap. Oke, silakan duduk kembali. Iya, sekarang kalau udah duduk, udah ngerasa seger nggak itu habis goyang-goyang? Seger ya. Udah refresh lagi otaknya, berarti silakan siap-siap. Kita akan mengerjakan tugas individu pakai handphone. Silakan di scan QR-nya yang ada di LKPD masing-masing. Ya, silakan ambil handphonenya dulu, di scan QR-nya terlebih dahulu. Ayo dimulai untuk mengerjakan soal individunya. Udah di scan QR semuanya? Sudah. Yuk langsung dimulai.
Oke, pembelajaran hari ini kita udah selesai. Saatnya kita refleksi bareng-bareng apa yang telah kalian pelajari hari ini. Dimulai dari pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana pembelajaran persamaan kuadrat hari ini? Siapa yang bersedia untuk memberikan jawabannya? Iya, silakan Uci. Menurut aku seru banget, Bu. Karena tuh kita tuh belajar persamaan kuadrat tuh kayak berkelompok. Terus kayak kita tuh diskusi sama teman-teman. Jadi kita tuh belajar pelan-pelan bareng teman-teman. Jadi seru banget gitu. Ya, terima kasih Uci. Tepuk tangan buat Uci. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan refleksi berikutnya yang kedua ya. Apa yang belum dipahami dari pembelajaran persamaan kuadrat hari ini? Siapa yang mau bantu jawab untuk menjawab refleksi ini? Angkat tangannya. Iya, silakan Sehu. Menurut saya yang paling susah adalah kuadrat sempurna. Karena kuadrat sempurna harus menentukan kuadratnya dulu baru menyelesaikannya. Karena itu saya harus belajar lagi untuk mempelajari kuadrat sempurna, bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara penyelesaiannya, dan harus banyak berlatih untuk ke depannya. Ya, terima kasih jawabannya Sehu, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa kesulitan yang dialami dalam pembelajaran persamaan kuadrat hari ini? Siapa yang mau bantu jawab? Iya, silakan Amel. Kesulitan yang aku alamin itu sulit buat milih metode mana yang cocok buat ngerjain soal. Kadang juga kurang teliti pas lagi ngerjain soal yang rumit. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Amel. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ya, berikan bintang 1 sampai 5 untuk diri sendiri dalam diskusi kelompok dan berikan bintang 1 sampai 5 pada diskusi bersama kelompok kalian. Siapa yang mau bantu jawab? Ya, silakan Erlita. Untuk diri aku sendiri, aku kasih 4 karena cukup baik dalam diskusi, dan untuk kelompok aku kasih 5 karena bekerja dengan baik dalam menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan. Iya, terima kasih jawabannya Erlita. Beri tepuk tangan buat Erlita. Ya, untuk materi berikutnya, setelah hari ini kita belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat, maka pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai operasi akar dan jenis-jenis akar. Silakan pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Silakan untuk penutup dipimpin doanya oleh Wakil Ketua Kelas Pramudia. Iya. Sebelum menutup pelajaran matematika, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik, terima kasih. Cukup pembelajarannya sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi